saudara-saudari semuanya, khususnya saudara-saudari saya di Kepulauan Nias. Sekarang kita jumpa lagi dan kita ngobrol, bincang-bincang tentang asal-usul salah satu tari yang tertua di Kepulauan Nias, yaitu Tari Moyo. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kira-kira bagaimana asal-usul. Banyak sekali itu, sering saya hadapi itu, orang bertanya kalau berjumpa dengan saya sering tanya, dari mana sih asal-usul Tari Moyo? Dan orang Nias bangga dengan salah satu tari ini. Mengapa? Karena tari ini adalah salah satu warisan leluhur orang Nias yang ada di Kepulauan Nias ini. Nah, sebelum kita lanjut, tentu Bapak Ibu akan bertanya, mengapa ada Tari Moyo di Kepulauan Nias? Untuk apa Tari Moyo itu? Nah, kepada Bapak Ibu yang sedang mengikuti kami pada saat ini, kami akan menyapa kita semua selamat bergabung dan yahubu. Nah, Tari Moyo ini, kalau kita lihat, semua daerah mengklaim bahwa Tari Moyo itu dari daerah saya, dari daerah saya. Wajar, kita harus bangga karena ini adalah salah satu warisan leluhur kita. Dan kita bangga bahwa kita masih melestarikan budaya Nias itu, kearifan lokal, salah satunya Tari Moyo, selain dari tari-tari yang lain. Nah, sekarang perlu kami menjelaskan dan menyampaikan, karena sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan, menyampaikan argumen tentang Tari Moyo. Nah, Tari Moyo kalau kita perhatikan untuk apa? Tari Moyo itu biasanya ditarikan oleh para ibu-ibu untuk menyambut tamu, untuk menunjukkan bahwa dia itu sudah sempurna. Kadang-kadang itu disebut, istilah ini disebut dalam bahasa Nias adalah baluku sino abali, ya. Baluku sino abali artinya bangsawan yang sudah sempurna. Jadi istrinya selalu menari di atas batu yang disebut Kobe Nilare. Kobe Nilare ini di mana kita temukan, ya silakan sesekali jalan di daerah Komo, di daerah Batu Megaliti, di sana di Tudubahu, di Tetekewo, Lahu Sasatua, di sana bisa kita temukan. Nah, sekarang kita berbicara soal asal usul dari Tari Moyo. Mungkin ada beberapa daerah mengatakan Tari Moyo itu dari daerah saya. Tari Moyo itu dari daerah saya. Wajar karena kita orang Nias, kecuali kalau orang yang berada di luar Kepulauan Nias ini, kita harus keberatan dengan itu. Tetapi sejauh orang Nias mengatakan itu dari daerah saya, sah, karena kita adalah sebagai orang Nias, kita adalah sebagai pemilik budaya tersebut, pemilik tari tersebut. Nah, jadi kita harus mengerti, kita harus paham. Dan dengan itu saat ini kami berani menyampaikan ini kepada kita, menyampaikan supaya kita tidak salah arah, salah jalan. Nah, kalau kita perhatikan salah satu cerita tradisi lisan mengatakan bahwa asal usul masyarakat Nias yang pertama itu adalah diturunkan di mana? Itu di Berenadu. Tahu Berenadu itu di daerah Komo. Nah, sekarang siapa nama leluhur pertama orang Nias itu? Kalau orang tua kita menceritakan kepada kita bahwa leluhur pertama orang Nias itu adalah namanya Hia, di mana diturunkan adalah di Berenadu itu, ya. Yang ada Osali nama itu di Berenadu.
Dan di sekitarnya kita bisa lihat, di sana kita bisa lihat beberapa lokasi batu megalitik, ya. Seperti yang sudah kami sebutkan, seperti di Tetekewu, Lahu Sasatua, di Tundumbahu. Nah, itulah tempat-tempat batu megalitik yang ada di sana. Nah, sekarang kita kembali pada intinya, yaitu Tarimoyo. Kalau kita perhatikan, di sana ada batu megalitik, dan di sana ada salah satu batu megalitik yang namanya, batu itu disebut Kobenilare. Kobenilare itu namanya, ya, itu seperti meja bulat. Dan apa fungsi dari batu tersebut? Jadi fungsi dari batu tersebut, manfaat dari batu tersebut adalah sebagai tempat seorang ibu atau istri bangsawan menari, yang disebut tarinya itu adalah tari moyo. Ketika dia menari, dia naik di atas itu, di atas meja itu, dolmen itu yang disebut Kobenilare, dia menari itu serta menggunakan semua perhiasan yang dia miliki. Mengapa dia harus naik di atas itu? Untuk menunjukkan, ya, kepada masyarakat, kepada orang yang hadir pada pesta tersebut, bahwa hidupnya itu sudah sempurna. Artinya dia sudah mendirikan rumahnya, dia sudah menikahkan anak-anaknya, dia sudah memberikan makanan banyak orang, dia sudah beberapa kali melakukan pesta. Makanya di akhir semua pesta itu dia naik di atas Kobenilare dan menggunakan semua perhiasan yang dia miliki. Nah, sekarang kalau kita bertanya dari mana asal usul Tarimoyo itu, tadi saya sudah sampaikan, semua boleh kita mengatakan itu asal usul dari Tarimoyo itu adalah dari daerah saya, dari barat, dari utara, dari Nias, dari mana-mana saja boleh, asalkan bukan dari luar Pulau Nias. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sejarah, makanya jangan kita potong-potong. Jangan potong, tidak boleh memotong, jangan hanya mengklaim sendiri tanpa melihat sejarah. Nah, kalau kita perhatikan batu megalitik yang ada di Gomo, di wilayah Gomo itu, seperti di Tudupaho yang ada di Lahu Sasatua, yang ada di Tetekewu itu, mengatakan bahwa itu salah satu batu megalitik yang tertua di Indonesia. Saya pernah mengikuti pelatihan di salah satu itu di kementerian. Mereka sampaikan bahwa itu batu megalitik tertua di Indonesia yang umurnya 3.350 tahun yang lalu. Coba bayangkan, sebelum Masehi. Artinya itu batu megalitik yang tertua di Indonesia. Mungkin banyak batu megalitik yang ada di Indonesia, tetapi yang tertua itu adalah ada di Kepulauan Nias. Kita harus bangga sebagai masyarakat Nias. Kita bangga sebagai Ononiha karena batu megalitik yang tertua itu berada di Kepulauan Nias, Pulau Ononiha, Pulau Solayalaya. Nah, sekarang seandainya umurnya seperti itu, artinya kita bisa ketahui, bisa kita simpulkan bahwa Tarimoyo yang ada di Kepulauan Nias itu bukan datang dari mana-mana, tetapi asal usulnya adalah dari Gomo. Ya, sekali lagi kami tekankan bahwa asal usulnya dari Gomo. Mengapa?
seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa batu megalitik yang ada di sana, yang ada di Kepulauan Nias itu, yang umurnya itu paling tertua di Indonesia adalah berada di Kepulauan Nias. Dan mana batu megalitik yang tertua itu lokasinya di mana? Itu adalah di Komo, ya. Di lokasi yang telah kami sebutkan tadi. Nah, sekarang apakah Tarimoyo sudah ada sejak itu? Tentu sudah pasti, melihat dari batu-batu yang ada di sana. Itu salah satu Kowe Nilare tadi sudah ada. Artinya kalau batu itu sudah ada sekitar 3.300 tahun yang lalu, artinya itu Tarimoyo sudah dimulai dari sana. Sudah ada dari sana. Cikal bakalnya sudah ada dari sana. Kalaupun di daerah kita masing-masing ada penyempurnaan, ada kreasi, itu tidak jadi masalah. Tetapi lagi-lagi ingat sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan memotong-motong sejarah itu. Biar ke depan kita tidak salah arah. Biar ke depan kita tidak salah jalan. Ketika kita menyampaikan argumen kepada anak cucu kita tanpa dasar, tanpa pondasi, maka yang rugi bukan orang lain. Yang rugi adalah kita sendiri sebagai masyarakat Nias. Sekarang banyak yang muncul. Ini saya harus katakan dan saya sampaikan ini kepada kita semua. Banyak orang mengatakan tari ini dari kampung saya, tari moyo itu dari daerah saya. Boleh, silakan saudara. Kita boleh mengatakan itu karena kita sebagai masyarakat Nias. Tetapi ada beberapa hal yang patut kita sayangkan saat ini. Ada perkembangan tanpa melihat sejarah, tanpa melihat jejak, melihat bagaimana keberadaan tari ini di Kepulauan Nias. Mungkin ada beberapa daerah mengatakan tari tubuh, ada yang mengatakan tari tubuh. Tahukah kita saudara? Kita ketahuikah saudara bahwa tari tubuh itu seharusnya atau tari tubuh itu sebenarnya adalah tari moyo. Lalu mengapa kita mengatakan tari tubuh? Karena tempatnya itu seperti meja. Sudah terangkat, sudah diangkat ke atas, sudah ditopang dari bawah. Ya. Lalu mengapa kita mengatakan itu tari tubuh? Kalau hanya tempatnya itu seperti sudah ditopang dari bawah atau nola tubuh moroisito, mengapa kita rubah namanya menjadi tari tubuh? Ya tetaplah saudara, namanya adalah tari moyo. Jangan kita suka mengubah-ubah. Jangan kita suka sekali merubah-ubah itu. Ketika kita semua lihat yang baru, ya biar ini saya semakin tenar, biar saya semakin ditahu, jadi saya ciptakan hal baru, boleh saudara. Tetapi ingat sejarah. Ya, ingat sejarah. Itu saya selalu katakan di sini. Sejauh kita tidak melihat sejarah, maka apa yang kita sampaikan itu akan terpotong-potong. Tidak lengkap, tidak sempurna. Dan
Apa akhirnya? Apa akibatnya? Ke depan kita akan sesat. Anak-anak kita, cucu kita, cicit kita akan sesat. Tidak bisa menyampaikan apa yang sebenarnya. Sama seperti sekarang tari moyo. Orang kan bertanya, apa filosofi dari tari moyo? Semua orang Nias tidak tahu. Mengapa gerakannya seperti ini? Lalu mengapa dia disebut tari moyo? Semua orang Nias tidak tahu. Nah, di sini kami akan menyampaikan kepada kita. Biar kita memahami, biar kita paham sebagai orang Nias. Kita malu kalau ada orang luar akan menanyakan kepada kita, bertanya kepada kita, mengapa dia disebut tari moyo? Kita tahu itu moyo, itu elang. Lalu mengapa dia disebut tari elang? Kita lihat karakter dari burung elang itu. Dia menari bukan di musim hujan, tetapi selalu di musim kemarau. Mengapa? Kemarau itu melambangkan sebagai simbol kegembiraan. Ada terang, ada kebahagiaan. Lalu tari moyo itu mengapa tangannya begini-begini? Seperti diayung-ayungkan tangannya itu. Lihat, bagaikan elang yang sedang menari-nari di atas langit. Artinya, dia bukan mengusir, tetapi dia memanggil, merangkul. Buktinya, kalau pada saat pesta itu, bukan hanya saudaranya, bukan hanya kampungnya, tetapi di sekitar kampungnya, di sekitar desanya, di sekitar erinya itu, dia memanggil semua para bangsawan, tuheneri, balugu untuk mengikuti pesta yang dia laksanakan tersebut. Dan terlebih-lebih kepada saudaranya, kepada warga kampungnya. Karena dia tidak ada di kampung itu tanpa ada orang lain. Dia tidak disebut sebagai pemimpin kalau tidak ada orang lain. Kalau hanya dia berdiri sendiri, tidak ada gunanya. Tetapi dengan ada orang lain, maka dia mendapat strata bosi di dalam kampung tersebut, dan dia mendapatkan penghormatan sumangge dari desa atau dari kampung di sekitar kampungnya tersebut. Kemudian mengapa kakinya? Seorang ibu itu mengapa kakinya dijinjing? Sudahkah kita ketahui apa filosofi, apa arti di balik itu semuanya? Tahukah kita bahwa rupanya di balik itu ada pesan yang disampaikan kepada warga kampung, kepada saudaranya, dan kepada semua orang yang hadir pada pesta tersebut, bahwa dia melakukan pesta itu bukan segampang membalikkan telapak tangan, tetapi dengan jerih payahnya sendiri, dengan usahanya sendiri, dengan kerjanya sendiri, dia mengumpulkan semua hartanya. Makanya dia bisa melaksanakan pesta tersebut. Jadi di dalam tari ini, tari moyo ini, tidak hanya ditarikan saja untuk menunjukkan kehebatannya, tetapi di balik gerakannya itu ada arti, ada pesan-pesan yang disampaikan juga kepada kita. Kalau tari moyo
banyak yang mengatakan tari moyo dilakukan pada saat mendapatkan atau tari moyo itu contohnya itu pada saat itu sudah meraih kemenangan. Tidak salah saudara. Ya, di sini saya katakan salah saudara. Contohnya pada saat peperangan dia kembali, para orang itu kalau sudah berhasil dan mereka kembali di kampungnya dan mereka merayakan dan mereka menarikan tari moyo, salah saudara. Anda jangan salah. Makanya tadi saya katakan jangan potong-potong secara itu, jangan sesuka hati ya. Mohon maaf kalau saya harus katakan itu, jangan potong-potong, jangan sesuka hati kita saja biar kita tenar, tapi kita harus kembali pada sejarahnya. Makanya kita harus banyak bertanya kepada orang tua kita yang masih hidup. Kadang-kadang kalau seumur saya ini, saya katakan seenak perut saya, seenak saya saja, tanpa melihat dasar-dasar apa yang terjadi pada masa dulu. Jangan ada rasa ego dalam diri kita, mempertahankan diri kita. Karena ketika itu muncul, nah itu yang saya katakan tadi, budaya itu, kearifan lokal, tradisi-tradisi kita akan hilang. Ujung-ujungnya, akibatnya anak-anak kita akan sesat pada akhirnya. Karena itu saya akan mengajak kita, kalau ada yang mungkin ada yang kurang pas dari apa yang kami sampaikan ini, jadi silakan datang kepada kita. Datang, ini saya bekerja di Museum Pusaka Nias ya, saya bekerja di Museum Pusaka Nias, saya Amadetra atau sering dipanggil Faula ya. Dan mari kita bincang-bincang, mari kita santai. Untuk apa? Biarlah budaya kita ini, biarlah kearifan lokal yang ada di Kepulauan Nias ini. Siapa lagi yang kita harapkan untuk mencintai budaya kita? Siapa yang kita harapkan untuk melestarikan budaya kita ini kalau bukan kita sendiri sebagai warga masyarakat Nias? Kalau menunggu-nunggu orang lain, belum tentu dia peduli soal itu. Tetapi kalau kita memberi diri, berinisiatif untuk melestarikan budaya kita dan menelusuri budaya kita, saya yakin kita akan bisa. Mengapa daerah-daerah lain di luar Kepulauan Nias ini mereka bisa melestarikan budaya mereka? Lihat kalau kita datang ke Jawa, lihat kalau kita datang ke daerah Batak sana, itu tetangga kita. Dengarkan saja musiknya sudah bisa kita tebak bahwa itu itu daerah Jawa. Tapi kalau Nias bagaimana? Jadi ini salah satu introspeksi diri kepada kita. Kalau kita mau mencintai, kalau kita melestarikan, memelihara budaya kita. Jadi demikian saja, ini semacam wacana kepada kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang menyinggung ya. Jadi mari kita jadikan ini menjadi introspeksi diri kita untuk melihat kembali bagaimana budaya kita, tari kita, salah satunya tari moyo yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi itu saja, kami akan menyapa kita semua. Yahoo!